Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Auliana Febrianti dari Pendidikan IPA kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Proposal penelitian yang saya buat ini berjudul Pemberian Edukasi Orang Tua tentang Proses Pendewasaan serta Pengaruh Tekanan Orang Tua bagi Kesehatan Mental Anak Remaja. Mengapa diambil topik tersebut? Karena pada masa remaja ini anak-anak itu mengalami ketidakstabilan hormon sehingga rentan untuk mengalami masalah mental dan emosional. Kemudian beberapa masalah yang muncul itu disebabkan karena adanya faktor dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya, dan juga lingkungan dari masyarakat. Pada penelitian kali ini itu mengacu pada pola asuh yang diberikan orang tua. Apakah berpengaruh pada kesehatan mental anak, khususnya di masa remaja. Orang tua itu berperan penting dalam dasar pembentukan kepribadian anak mulai dari lahir hingga tumbuh menuju dewasa. Orang tua juga harus mendidik, membimbing, dan melindungi anak untuk mencapai kedewasaan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, remaja membutuhkan orang tua yang mampu membimbing untuk menentukan masa depan serta mampu untuk menyelesaikan masalah selama di masa remaja untuk membantu menyelesaikan di masa remajanya itu. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut membutuhkan edukasi orang tua serta contoh yang baik dalam menghadapi masa pradewasa. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, jika itu masih positif, orang tua tidak perlu memberikan penekanan yang berlebih dalam mendidik anak. Dengan kata lain, tuntutan orang tua itu membentuk anak merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu kesehatan anak remaja. Terdapat identifikasi masalah di sini itu ada 5 identifikasi masalah. Yang pertama ada masa remaja yang mencakup perkembangan intelektual, fisik, emosi, dan sosial. Masa remaja itu sebagian besar dialami oleh anak SMP, karena masa tersebut dituntut untuk menentukan yang terbaik untuk dirinya. Jadi pada masa tersebut itu remaja mengalami masalah yang cukup dirasa labil. Karena itu tadi dia kan mengalami pubertas, perubahan fisik sampai emosi. Jadi jika masa pendewasaan yang dialami berat, jadi ya emosionalnya itu tidak stabil. Kemudian yang kedua, edukasi orang tua tentang proses pendewasaan kepada remaja untuk menjadi mandiri, dewasa, dan bertanggung jawab. Sehingga itu orang tua perlu memberikan contoh yang baik untuk kepada anaknya untuk menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana seperti selayaknya orang dewasa. Yang ketiga ada tekanan dari orang tua. Tekanan orang tua ini kepada remaja biasanya diberikan pada proses pembelajaran yang menyebabkan anak memiliki emosional tinggi karena adanya tekanan-tekanan setiap harinya yang menimbulkan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh remaja hingga timbul dendam dan egois dalam hidupnya, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya masalah antara anak dan orang tua. Yang keempat ada cara belajar peserta didik. Cara belajar kan berbeda-beda. Misalnya itu hanya mendengarkan dan memahami, itu membuat peserta didik mampu menerima informasi, atau ada peserta didik yang belajar melalui gambaran dan juga pendengaran. Kemudian kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini itu ada beberapa gangguan kesehatan mental yang dialami peserta didik. Seperti misalnya itu broken home, bullying, patah hati, atau masalah dengan teman sebayanya. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat mengganggu kesehatan mental peserta didik.
seperti pada gangguan emosi atau depresi. Nah, dalam penelitian ini itu terdapat batasan-batasan masalah agar penelitian lebih efektif dan dapat mengarah ke inti masalah. Nah, batasan masalah ini mencakup parameter yang diukur dalam penelitian meliputi kesehatan mental anak remaja terhadap pengaruh tekanan dan edukasi tentang proses pendewasaan yang diberikan orang tua. Penelitian difokuskan pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Juwana, dan penelitian ini dilakukan di dalam kelas dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada beberapa siswa dan orang tua. Rumusan masalah yang diambil itu apa saja sih peristiwa yang dialami pada masa remaja, kemudian mengapa orang tua itu perlu mengedukasi anak mengenai proses pendewasaan, dan bagaimana bentuk tekanan yang diberikan orang tua dalam proses pembelajaran peserta didik. Kemudian ada bagaimana cara belajar yang dilakukan peserta didik agar merasa nyaman dan semangat, dan apakah proses dewasa dan tekanan orang tua itu mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dirasakan di masa remaja, untuk mengetahui edukasi yang diberikan peserta didik oleh orang tua, untuk mengetahui bentuk tuntutan orang tua terhadap proses pembelajaran peserta didik, untuk mengetahui cara belajar peserta didik, dan untuk mengetahui pengaruh tekanan orang tua dan proses pendewasaan terhadap kesehatan mental peserta didik. Manfaat dari penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat mengetahui masalah yang dirasakan di masa remaja, mengetahui bentuk edukasi yang diberikan orang tua, mengetahui bentuk tuntutan orang tua terhadap proses pembelajaran peserta didik, dapat mengetahui model belajar peserta didik, dan mengetahui pengaruh tekanan orang tua dan proses pendewasaan terhadap kesehatan mental peserta didik. Tujuan penelitian ini sudah. Nah, ada juga kerangka teori. Yang pertama itu adalah remaja. Remaja itu adalah usia yang dimiliki individu untuk terintegrasi dalam masyarakat dewasa, di mana anak merasa dirinya tidak berada di bawah orang yang lebih tua dari dirinya. Dengan itu, remaja secara luas mencakup tentang perubahan emosional, fisik, sosial, dan kematangan. Adapun yang perlu diperhatikan pada masa remaja ini yaitu ciri-ciri dari remaja. Ada 3, yaitu yang pertama masa remaja awal di usia 12-15 tahun. Yang kedua masa remaja pertengahan di usia 15-18 tahun. Dan masa remaja akhir di usia 19-22 tahun. Yang kedua ada perubahan pada masa remaja. Perubahan yang pertama itu dari perubahan fisik. Perubahan fisik itu diproduksi oleh kelenjar endokrin sehingga dapat membawa perubahan khusus pada seks primer serta memunculkan ciri seks sekunder. Yang kedua ada perubahan emosionalitas. Perubahan hormon itu memunculkan perubahan pada fungsi seksual dan menimbulkan perasaan baru. Yang ketiga ada perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini contohnya seperti adanya peraturan yang diberikan orang tua, status salah satu remaja di antara kelompok teman sebaya, serta aturan yang berlaku untuknya tidak dipandang sebagai hal yang tak mungkin. Karena adanya pemikiran tersebut akan membuat remaja berpikir untuk mengimajinasikan sesuatu yang lain. Dan yang keempat itu ada implikasi psikososial, yaitu seluruh perubahan yang terjadi pada remaja mengakibatkan bahwasannya masa remaja ini terfokuskan pada dirinya sendiri. Yang kedua ada keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat, tetapi berpengaruh besar bagi bangsa dan negara. Keluarga itu berperan sebagai wahana untuk mencapai kehidupan tentram, sejahtera, dan aman. Keluarga merupakan lembaga sosial yang dasar dalam memunculkan kualitas manusia yang berpengetahuan sosial dan moral yang baik dalam konteks bermasyarakat. Adapun peran keluarga itu, yang pertama keluarga
berperan dalam tumbuh kembang anak karena kan sebagai adaptor atau penyesuaian pribadi yang dimiliki anak dalam hubungan sosial. Jadi yang berperan itu ada bapak, ibu, dan saudara. Kemudian yang kedua ada orang tua berperan terhadap proses pendidikan anak karena hubungannya antara anggota keluarga yang relatif tetap. Kemudian yang ketiga ada orang tua itu memotivasi, berperan memberikan motivasi yang dapat membangun dan mendidik anak. Sehingga yang khususnya itu orang tua. Orang tua itu berperan untuk mencukupi keperluan material anak, menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi anak, dan bertugas dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada fungsi keluarga. Ada 4 fungsi, yaitu fungsi dalam pendidikan, fungsi dalam keagamaan, fungsi dalam perlindungan, dan fungsi dalam rekreasi. Kemudian pada kesehatan mental. Kesehatan mental itu merupakan seseorang yang terhindar dari gangguan serta penyakit jiwa. Seseorang itu mampu untuk mengendalikan diri dari guncangan, gangguan apapun, dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di hidupnya. Ciri-ciri dari kesehatan mental itu adanya pertumbuhan, perkembangan, serta perwujudan diri yang baik. Kemudian memiliki kepribadian yang baik, dalam kata lain dapat mengenali dirinya sendiri, mampu untuk menguasai lingkungan dan mampu berintegritas secara baik. Integritas dirinya itu antara lain ada keseimbangan mental, tahapan terhadap tekanan, dan kesatuan pandangan. Selanjutnya itu ada juga persepsi mengenali realitas dan otonomi diri mengenai unsur pengatur tingkah laku dari luar maupun dari dalam. Adapun faktor yang timbul itu karena adanya perasaan tekanan hingga terganggu, pikiran yang abstrak sehingga mengganggu kesehatan mental. Kemudian tingkah laku yang tidak baik, contohnya keras kepala, berbohong, mencuri, atau yang lain. Kemudian kesehatan jasmani yang terganggu karena perasaan yang timbul akibat jiwa yang sering gelisah. Karena adanya gangguan kesehatan mental itu perlu dilakukan upaya untuk mencapai kesehatan mental. Yang pertama ada peran agama, yaitu sholat, zikir, puasa. Kemudian peran pendidikan, yaitu dapat memberikan bimbingan dalam hal kehidupan. Kemudian sebagai penolong dalam kesulitan, dapat membantu batin yang tentram, dan sebagai pengendali moral. Adapun prinsip kesehatan mental. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok, kepuasan, dan posisi dan status sosial. Metode penelitian yang pertama itu desain penelitiannya dilakukan secara kualitatif. Yang kedua, subjek penelitiannya itu diambil dari siswa kelas 8 SMP Negeri 1 sebanyak 3 kelas, yang kira-kira itu per kelasnya ada 30 orang, jadi totalnya 90 orang. Dan diambil juga beberapa orang tua dari wali murid. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada juga analisis dan keabsahan data. Analisis yang digunakan itu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Serta keabsahan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Terima kasih. Semoga bermanfaat.